Itu kembali lagi saya Zetri Costa. Kali ini masih ditemani oleh teman saya Asra, Graf. dan selamat datang di Kamis horor. Kamis Horor. Jadi kenapa kami mengambil nama Kamis Horor? Karena kalau kami buat malam Jumat pasti yang keluarnya tips malam Jumat. Nah, itu memang menegangkan tapi dalam segi yang lain. Jadi kita skip aja. Jadi kami menamakan dengan Kamis Horor. Jadi kali ini gunung yang akan kita bahas tentang cerita mistisnya yaitu Gunung Salak di Jawa Barat. Oke, kan? Jawa Barat. Bogor. Oh, di Bogor, Jawa Barat. Dan kebetulan lagi teman saya Asra juga telah mendaki Gunung Salak itu, dan saya dan juga Graf akan bertanya-tanya pada Asra yang telah mendaki itu beberapa fakta-fakta atau mitos-mitos yang disebutkan di luar dari pendakian. Maksudnya di beberapa situs-situs, apakah betul dialami oleh pendaki yang telah mendaki gunung itu. Nah, jadi saya akan memastikan saja. Jadi Gunung Salak ini sudah berapa kali didaki oleh Asra? Sekali dan buat yang terakhir. Kenapa terakhir? Pembukaannya sudah misteri. Pakai pertama dan terakhir kan? Nggak kuat guys. Ya mungkin terlalu Apa nih? Terlalu menakutkan. Jujur. Ya pendakian pertama itu pun nggak sampai ke puncak. Jadi sampai ya ke kan di pos. Salak itu ada 7 puncak tertinggi itu nama puncak 7. Jadi saya cuma sampai puncak 1. Oh, cuma sampai puncak 1? Cuman sampai Pas tepat di jatuhnya pesawat Sukhoi. cuman sampai puncak 1 dan itu pertama dan terakhirnya. Wow. Pertama dan terakhir. Give up man. Mantap. Berarti memang luar biasa bisa misalnya. Bukan nggak sanggup mendaki Ya, ya, cuman nggak sanggup melawan energinya itu. jadi apa kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang Asra ketika mendaki Gunung Salak ini? Di awal pendakian kita udah disambut dengan desa sunyi. Desa Oh. Sunyi. Jadi saya dulu juga pernah membaca di suatu buku kan, di desa itu cuman penduduknya itu agak dingin dan tatapannya agak tajam, atau memang seperti itu di desa itu atau gimana, atau ada cerita lain kenapa penduduk di desa itu bisa seperti itu kan? Nggak tahu ya ke masalah. Waktu itu kan ada teman teman dia kuliah di PB. Oh, jadi dia nanya lah sama dia kalau di Jawa Barat referensi gunung yang bagus buat jatuhnya waktu itu buat latihan survival apa sih gitu loh. Latihan survival. Ya buat latihan ya buat bertahan di alam itu apa. Dia bilang kalau buat survival bagus Salak atau dia. Soalnya keadaan gunung itu masih asri, buat bahan makanan banyak atau dia kan. Oh ya, cuma sebatas itu doang. Ya udah, tetapi diri ke Salak gitu loh. Ya udah prepare, oke. Jalan. Jadi waktu itu naik pendakian dari Curug Nangka. Mungkin orang jarang banyak tahu Curug Nangka, soalnya itu bukan jalur perlintasan yang sering dilewati pendaki pada umumnya gitu. Ya, yang pas saya baca di buku itu kan, orang itu pas udah pulang di desa, dia juga naik tadi di mana namanya? Curug Nangka. Curug Nangka. Jadi dia naik di Curug Nangka, turunnya di desa itu. Ya. Masih ingat Asra nama desa? Nama desa enggak, cuman yang pasti nama daerah kawasan itu Curug Nangka. Cuman kan yang ada 2 jalur tuh di Curug Nangka. Yang mungkin yang disebut si Graf ini sama kayak saya, kita tuh pasti lewat di samping villa. Ini baca dia pasti villa. Villa tuh udah kelihatan nggak terurus, kosong gitu. Kosong. Jadi kalau itu posisinya berapa villa atau cuma 1 atau 2? Dari jalan raya atau emang kayak satu komplek nggak ada yang dihuni sama sekali? nggak ada. Jadi untuk ini kita dari jalan raya, apa nama desa ya? Nama jalan lupa. Konoha Nah. Kuri mungkin. Ini aja lah kasih ya. Dari jalan raya buat sampai ke pos pendakian pertama itu kan dia nggak ada pos, soalnya itu kan bukan jalur pendakian umum kan. Ada agak sekitar 3 kilo lah kita harus jalan ke dalam desa sana gitu. Jadi nanti udah masuk desa tuh
bukan kayak kondisi kita di desa-desa seperti sekarang. Kalau sekarang kita kan di desa ini setidaknya rumah orang kan jaraknya dekat-dekat. Kalau sana tuh emang jauh, Dan- sepi. Jauh Sekali kita bertemu orang kayaknya Pak, biasanya kan kalau Tajam. penduduk di desa-desa ya, itu ramah. seperti mau naik gunung kan ramai Ayo, sapa ramah. apa Mau kemana? mau kemana nak kan Ya, mampir mau dulu nanya, kan. ya, kalau enggak dia mah Pak, ya udah cuma gitu doang, dia nggak nanya aktivitas kita kemana, dia cuma lihat dah Nah, yang saya baca kan merinding guys. Nah, yang saya baca lumayan kan nih, lumayan nih. pas Saya dengar aja lumayan. sudah disapa kan iya kata dia cuma natap dengan tatapan Ya. tajam dengan tatapan dingin nah Sampai kita berlalu baru dia Wah, mulai ya. lagi. oh jadi memang seperti itu ya. Tapi nggak tahu entah emang cara orang sana seperti itu atau gimana kan ya kita bodo amat aja lah. Kian niatnya cuma naik gunung gitu loh. Iya. Setelah melewati itu, apa yang membuat seorang Asra saya tidak bangun? Saya tidak sanggup lagi mendaki gunung. Pertama, baru mulai pendakian kita udah terpa hujan nih. Gak usah kita cerita misalnya dulu ya. Hujan, oke. Hujan badai atau Badai. hujan? Oh, badai. Badai hujan disertai dengan petir. Itu sekitar jam berapa setelah mendaki pas Siang, siang? Oh siang nggak malam lagi ya, nggak malam. siang. Jam? Jadi, jam di sana itu jam 2. Oh jam 2. siang. Oh pas siang ya. Siang. Hujan karena keadaan hutannya terbuka, jadi resiko kita buat kena Hujan. petir, Oh, kena kena petir. petir itu resiko lebih besar. Soalnya kejadian paling mainstream di Gunung Salak itu adalah orang tersambar petir. Wow. Itu mainstream. Kalau kita nggak tahu caranya gimana kan sifatnya petir kan dia menjangkau medan tertinggi ya teh. Tinggi. Ini yang kena petir bukan jadi gundala kan? Bukan. Memang kena petir betulan. Wow. Saya kan anda tertawa sebelum sampai anda tahu rasanya Gunung Salak. Oh ya. Dan saya Ah, memang dari itu. ceritanya sudah karena terlalu serius makanya saya bawa ke Gundala tadi. Nah, itu baru yang secara kita ilmu alamiahnya. Siang bolong, pohon jatuh. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Ya hujan pasti Oh, iya. hujan gitu. Cuma kita lihat pohonnya Udah nggak tua, ada. besar. bukan keadaan pohon muda, Oh, mudah. muda jatuh, nggak tahu ditembak petir, nggak ada bekas tembak petir, didorong angin. Kalau angin paling tumbang ini patah, Oh, bukan cuma kayak gini tapi patah kayak orang matahin kayu kayak mana bisa. Pas persis di jalur pendakian. di samping jalur Di samping pendakian. jalur pendakian. Astra berapa orang daki pas daki Salak? Itu tuh berapa? 6 Oh 6 orang ramai. namanya. Tapi memang ekstrim ya. Ceritakan masalah. Oke. Ya, di awal Tapi aja oke, kan. positif. Mungkin angin. Positif lagi. Kalau positif. kalau dia mungkin angin. Udah. Di pertengahan jalan lihat kakek-kakek berdiri sampai pohon. Oke. Pas didekatin dia jalan. Baju camping. Berarti dia dari jauh nampak berdiri di depan dekat pohon. Dia cuma natap kayak sekitar 200 meter lah dari kita itu. Dia benar-benar cuma natap di jalur penaikan. Itu udah jauh dari pemukiman warga. Udah jauh. Udah jauh, kita udah pertengahan jalan gunung gitu loh. Udah nggak ada pemukiman karena udah hutan dia. Wah, dekatin dari jalan sampai kakek itu udah nggak kelihatan lagi. Berarti dia dari jauh, kalau kita dekatin dia baru jalan. Gitu. Ya, tapi kalau kita Aneh. nggak tahu, Seperti diawasi kan. dia kayak Nah. diawasin, kayak kita siapa sih yang datang gitu loh. Nah, Kayak kita kena seorang kan diliatin Kepo, ya? kepo. Tapi didekatin pengen nanya lari gitu. dari cewek juga. Itu emang beneran Si orang. Kode Ah. dikejar. Kode gak lari. jelas kan. Oh, Zeki pengalaman ya? Nah, Kalau kita sedang mulai mendekat dia langsung pergi. menghindar. Ya, sama kayak cewek ya. Seakan-akan yang ngasih kode kita kejar, dia malah lari. Oh, pengalaman. Pengalaman. Kan biasanya gitu. Jadi setelah kejadian yang kakek-kakek ini, apa yang membuat Asra itu merasa
kayaknya saya cukup sekali aja. Belum itu belum Masih ada lagi? belum memikirkan ini oke lah masih sama sambutan gitu lah. Ternyata yang sudah seseram itu masih kata-kata sambutan, kata pengantar. Oh, belum masuk bab 1 ternyata. Aduh. Lanjut. Terus di pos 3 kami berhenti. Maksa waktu berhenti itu bukan memang kami nggak bisa jalan, itu kabut menutupi pandangan. Jadi kalau untungnya teman Ustaz, kalau udah ada kabut jangan pernah lanjutin perjalanan, stay dirikan tenda di sana, kalau enggak hilang. Oh, tunggu dulu. Tadi kan 6 orang yang mendaki Gunung Salak. Apakah ada yang sudah pernah mendaki sebelumnya di Gunung Salak atau memang Ya, sama? ada teman-teman yang masuk kayak dari Lawalata IPB itu kan mereka latihan survival Gunung Salak. Ya, pesan-pesan dari mereka aja. Jadi yang mengatakan kalau misalnya bertemu dengan kabut dan yang itu sebaiknya berhenti dulu, Ya, orang yang sudah percaya pernah atau enggaknya daripada kita nanti kenapa-napa gitu. Kan soalnya nanti harusnya kita di jalur, kita keluar jalur, ujung-ujungnya tersesat. Lebih baik mengantisipasi. Kalau berpikir positifnya seperti itulah. Jadi kan pas ada waktu itu saya baca kan, ada istilahnya di sana itu hutan apa namanya, hutan kering, Kan mati. hutan mati. Nah itu tuh ada kaitannya dengan kabut atau gimana? Nggak tahu pastinya lah, gitu kan baru pertama kali daki sana. Cuman yang pasti waktu itu hujan reda, cuaca terang, langsung datang kabut tebal. Ya kalau Dan kamu berhenti di logikanya sana? otomatis kalau misalnya kabut tebal tuh cuaca mendung, hari hujan, oke lah kabut datang, ini cuaca cerah. Ya positif aja. Mungkin ya gunung itu kan punya Memang tidak cuaca bisa sendiri diprediksi. gitu loh, nggak bisa diprediksi. Udah di stay di ngecamp malam tuh di sana, camp. Nah di sana lah jackpot semuanya gitu. Itu belum posisi jackpot posisi semuanya. belum sampai di Belum di puncak puncak satu. satu. Sekitar jam? Jam 8 malam. Oh udah jam 8. Wow, jam 8 malam tuh semuanya deh. Ya kalau menurut saya akui itu gunung paling berani, yang berani nunjukin inilah Kalau ya. ada penghuninya. Ini kita gitu loh. Ya bayangin malam terdengar orang rame, suara gamelan, ya terus tenda nih digoyang-goyang gitu. Padahal orang Jangan-jangan yang goyangan tenda kalian adalah babi mungkin. Jadi babi ini cari makan, dia tersinggung. ya kalau babi mungkin goyangan di samping, ini dari atas. Di atas. Mungkin saya di babi terbang. Saya di Pakai sayap. sayap. Saya di Ya. oh Setelah itu setelah kejadian yang itu kan udah pagi itu. Kan sampai malam tidur sana kan? Ya. Sampai paginya lagi ya. Setelah pagi melanjutkan perjalanan, apakah nggak mau dengerin yang apa yang terjadi malam itu, nggak mau dengar. kalau misalnya masuk akal ya pasti nggak masuk akal, cuman ya janganlah terlalu seram. Kalau bisa jangan segini aja, jangan sampai segini seramnya gitu. Jadi oke lah, karena kita memang bahas tentang mistis dan saya memang seorang yang agak sedikit penakut. Ya udahlah, apa ceritanya? Jadi malam ya kembali lagi, pohon tumbang, dengar Gamelan. wanita menangis, Masih di malam yang sama. masih malam Cuaca yang badai. sama. Cuaca badai. Kumbo. Jadi waktu itu kami udah pasrah lah. Apa yang terjadi malam itu pokoknya seperti itulah gitu loh. Jadi mikir-mikir mau tidur, Nggak bisa lah itu tidur. harus dipaksain tidur, tapi mau tidur tenda digoyang. Ya kayak orang Jawa ngomong dengan orang Jawa, ya Orang apakah bahasa Jawa lama? Ya, Wow. bercengkrama gitu, kita nggak tahu ya. Udah mati, besok pagi bangun, besok turun lah, pulang gitu lah. Seorang Astra pulang. Tunggu pulang gitu. Udah mati kan, besok pagi udah bangun, turun aja lah yuk. Kayaknya gunung ini nggak nyambut kita dengan baik deh. Akhirnya turun. Tanggung, setidaknya kita naik. Ada yang Puncak bilang satu, ya. tanggung Oh, dikit lagi puncak. sampai puncak satu. Ya kan ada Puncaknya ada 7 kan? Setidaknya kita naik puncak 1 dulu, habis turun. Ya, Ya udah, karena posisi
di pagi dan siang oke lah gitu loh. Pergi jalan Ternyata jalan dari pos 3 sampai pos 1 alhamdulillah lancar banget. Dia nggak ada ini itunya lah, nggak ada hambatannya lah. Cuaca cerah. Cerah. Terus, mantap. aman Mas. Sampai di pos 1, Pos 1 ini yang di puncak 1. di puncak 1 ini yang ada Ya pesawat Sukhoi jatuh. Sukhoi, pesawat dari Thailand. Yang nabrak gunung Oh, yang ada kejadian iya. Sekitar tahun berapa itu? 2009. Wah, saya lupa. 9 Anggap aja 2008. 2009. Oh, 2009. 2009. Anggap lah 2009. Di sanalah terjadi yang membuatkan kami nggak bisa turun ke bawah. Nggak bisa turun ke bawah. Maksudnya? Sampai puncak itu hujan sederas-derasnya. Wow, saya kira ada yang mengganggu. Saya tidak bisa. Nggak, yang maksud Bung. cuaca yang bikin kami nggak bisa jalan Oh. gitu loh. Jadi paksakan mungkin resikonya lebih parah. Bisa turun, cuman resikonya gitu. Ya, yang Ya ditambahkan kebetulan tuh waktu pasti itu keselamatan. ada kan? teman-teman yang bukan cowok semua kan, ada cewek. Nggak ada yang kemasukan antara kalian kan? Alhamdulillah sih enggak. Sayang boleh saya takutkan itu kalau di gunung. Kita bawa teman banyak, ada 1 atau 2 yang Tapi alhamdulillahnya nanti kejadian. sudahlah setelah ini apalagi setelah Jadi sampai di akhirnya kami harus ngecamp juga. Jadi besok pagi oh jadi bermalam di puncak 1 malam harus bermalam gitu loh. Mau turun lagi ke bawah nggak mungkin, cuaca karena hujan nggak tahu lah, entah emang kami harus disuruh camp di sana atau enggak. dan kejadian malamnya Ya itulah Sukhoi. Mungkin apa? saya pribadi lihat orang bawa kepala, Wow. orang bawa kepala orang lain atau kepala dia sendiri? dia sendiri. Dan kejadian itu teman cewek tuh serupan. Pas malam. Terus apakah ada dari 6 orang ini apakah ada yang Ya ada salah satu yang bisa kayak itu, cuman waktu si ceweknya serupan jadi kayak ngintip pesan, tolong kami, tolong selamatkan kami secara baik-baik, kami ingin diurus, tolong cari kami gitu. berarti dia ngasih tanda ke Ngasih tanda. pendaki-pendaki yang sampai ke puncak 1 yang otomatis di situ ada terjadi tabrakan pesawat supaya diurus jenazah-jenazah mungkin yang di sekitar pesawat atau korban pesawat itu supaya dikemukakan secara baik sehingga mereka meminta tolong pada para pendaki yang di sana. Ya sudah itulah, dah cukup. Satu lagi pertanyaan, masih ada gak sisa-sisa istilahnya sisa-sisa bekas kecelakaan Ada. bangkai-bangkai pesawatnya kan? Ada. Punya Wow. masih. Oke lah untuk sesi Udah lah ya, saya juga nggak sanggup kalau cerita salah atau ngeri guys. untuk sesi Tapi kalau kali ingin ini. buktikan sendiri ya silakan monggo coba gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau berlatih survival, rekomendasi kok. Soalnya kalau di sana masih asri, kayak bahan pakai makanan buat survival banyak, mau binatang, buah-buahan, mau tes nyali, mau ketemu macan kumbang juga ada gitu loh. Bagus kok gitu. Tapi kalau misalkan dia itu pasti ada risikonya, mungkin nggak semua pendaki bakal ngalamin itu ya. Saya bercerita tentang pengalaman pribadi, bukan menakutin gitu. Emang karena teman ini bercerita tentang soal pengalaman ya ceritalah dikit. Itulah. Semangat guys, gunung tuh ada hadiah masing-masingnya loh. Indahnya ada. Ambil aja, tapi kalau saya udah cukup salah sekali dan pertama. Pertama dan terakhir guys. Pertama dan terakhir. Iya. Itu kayak pernikahan ya. Jadi kita sudah saja dulu yang untuk tema kali ini yang luas tentang masalah karena saya sudah mulai tidak enak badan jadi kita sudahi saja dulu dan seperti biasa saya Zakira Costa. Saya Asrah. Saya Graf. Sampai Sampai ketemu jumpa. lagi di lain waktu. Sampai jumpa di Kamis horor berikutnya.